Dalam Matius pasal 16 ayat 6 dan 7, Yesus berkata kepada mereka, hati-hati dan waspada terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka memperdebatkannya di antara mereka berkata, hal itu dikatakan karena kita tidak membawa roti. Nah, ini bukti bagaimana kalau gereja ini berkhotbah, mengajar, tidak tahu bahasa perumpamaan, tidak tahu bagaimana menyingkapkan suatu kebenaran Allah dalam ungkapan kitab suci. Itulah banyak doktrin palsu didominasi gereja-gereja, sehingga asumsi manusia di buku teologia terjadi. Kemudian kalau kita lihat Matius pasal 16, ini ragi itu adalah bicara ajaran di ayat 12. Waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki, bukan bicara roti dia. Nah, satu bahasa perumpamaan ragi. Ragi kan berkaitan dengan buat roti pakai tepung, ragi supaya dia menyatu tuh tepung ini jadi roti. Begitu juga ketika kita lihat Matius 16 ini, di ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan aran maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepas di bumi akan lepas di surga. Oleh karena beginilah, terus Petrus diasumsikan artinya batu karang. Engkau adalah pendeta, dan di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Bukan berarti pendeta artinya batu karang. Paham bahasa ini? 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan jangan menafsirkan suatu ungkapan melampaui dari tertulis. Artinya biarkan ayat yang ada di kitab suci ini ditafsirkan dengan ayat yang paralel kita cari yang ada di kitab suci sesuai konteks. Itu sebabnya metodologi dan fakultas teologi, kalau Anda sudah bersahabat gitu, memasuki S2 atau S3, Anda sudah belajar dengan metodologi biblical, ayat demi ayat. Ya, kalau masih S1, ya saya maklum. Ini peningkatan, ini dalam ukuran universitas, dan sebenarnya dalam urapan Roh Kudus. Kalau kita mengukur dengan ukuran kalian, suka pakai ukuran manusia dalam pendidikan. Ini hikmat Allah. Saya tanpa gelar lebih hebat dari kalian dalam mengajar. Maka dikasih secara bersayap oleh universitas, menteri, sering bertahun-tahun itu, profesor. Tapi itu bukan hal yang penting. Kita ngerti nggak Alkitab? Bukan ijazah kita S1, S2, S3. Kalau itu pun bobotnya tidak ada, kapasitasnya tidak ada. Kita hanya gila jabatan. Terus membajak, mencuri akun, bukan membela pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1, untuk menafsirkan satu ungkapan jangan sampai tertuliskan begitu. Di atas batu karang ini 1 Korintus 10 ayat 1, batu karang adalah Kristus. Clear. Ayat kepada ayat. Ungkapan batu. Bukan Petrus. Rusak ini kekristenan kalau manusia Petrus jadi pendeta-pendeta kalian hari ini. Sehingga doktrin manusia melakukan ibadah ajaran manusia kalian. Itu kata Yesaya 29 ayat 13. Yang namanya anggur Babel dan Wahyu 18. Diulangi Yesus dalam Markus 7 ayat 7 dan 10. Hanya untuk mengabaikan 10 perintah Allah. Kamu melakukan ajaran ibadah perintah manusia hanya untuk merubah hukum dan waktu jual dan beli. Kalian mengikuti ajaran manusia, itu sebab ya ketika nubuatan datang dengan seruan nyaring, kalian gila jabatan seperti para murid. Kalau Yesus itu raja, di Amerika ini lagi rame, karena itu hari Sabat Yesus itu ada hari Minggu katanya. Padahal nggak kita ini asumsi ya. Maka bikinlah undang-undang nasional, libur, istirahat setiap hari Minggu. Supaya dia punya jabatan, pendeta-pendeta Protestan di Amerika. Supaya dekat dengan White House, punya power. Nah undang-undang hari Minggu ya. Kita ganti-ganti Alkitab ini. Bahkan kita nggak mengerti bahasa ungkapan ini. Kita merasa sudah tahu.
Kemudian kita mengikat apa yang kita ikat di organisasi ini, di bumi ini, terikat di surga. Ini konteksnya. Ketika Petrus manusia dasarnya, ketika ketua gereja kalian dasarnya, pendeta-pendeta kalian dasarnya ajarannya, bukan Alkitab. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Percaya kepada Yesus sesuai yang dikatakan kitab suci Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Maka kita uji segala roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Uji ajarannya. Roh Kudus adalah kata-kata. Maka kita uji ajaran doktrin itu. Apa dia sesuai Alkitab? Nanti kalau begini caranya, manusia jadi Tuhan. Seperti yang dilakukan Paus. Kalau kita di Yohanes 20 kita lihat. Yohanes pasal 20. Ayat 22 dan 23. Perhatikan. Sesudah berkata demikian ia mengembus mereka terima Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jika rumah jemaat di atas batu karang ini manusia, sekarang pemimpin gereja, ya, terus mengaku diajar Roh Kudus, selesai kita. Suka-suka dia, ini dosa. Suka-suka, gua ampuni. Sesat. Akibat pengajaran gereja yang letter luck, yang seperti anak SD baba, bukan mensingkapkan suatu ungkapan hikmat Allah yang dimaksud ditulis kitab suci, menjadi Tuhan semuanya. Oleh karena mengaku dipimpin dengan Roh Kudus, mengklaim diri masing-masing. Buat apa satu Alkitab ini menulis semua ukuran-ukuran mereka yang kita koreksi? 1 Yohanes 1 uji segala roh. Apa itu berasal dari Roh Kudus? Karena banyak nabi-nabi palsu ke seluruhnya. Masalah kita ini. Kalau kita uji Roh Kudus, bagaimana menguji? Apa kita menghakimi manusia punya perbuatan? No. Yesus tidak bertentangan mengajar. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita tidak punya hak mengakui perbuatan seseorang. Tapi ujilah roh berarti ajarannya, doktrinnya. Oleh karena ajaran ini membuat sesat banyak orang. Oleh karena ajaran juga membuat taubat banyak orang. Tergantung dari mulutmu keluar. Engkau dihukum, engkau dibenarkan. Paham? Yohanes 17 ayat 17. Roh Kudus, kuduskan mereka oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus menuntun seluruh kebenaran. Ketika firman-Mu ada kebenaran selalu berkaitan dengan Roh Kudus, maka dari firman kepada firman. Nah, Roh Kudus selalu menyertai orang yang berbicara dari firman kepada firman yang ada di Alkitab. Dan ketika Yohanes 12 ayat 8 bilang begini, kamu boleh menolak aku, tapi firman yang dipimpin dengan Roh Kudus tadi datang kepadamu sebagai hakimmu di akhir zaman. Maka Yohanes 20 berlaku. Jika engkau mengatakan orang berdosa, firman yang kamu katakan, dia melawan dengan firman itu, dosanya tetap. Jika engkau mengatakan firman itu dan dia dengar, dia bertobat, dosanya diampuni. Jadi bukan kita, bukan pemimpin gereja, bukan paus, bukan pendeta yang mengatakan orang berdosa maupun tak berdosa terikat di surga, terikat bumi. Tapi Roh Kudus yang menguduskan firman itu. Itu sebabnya 1 Timotius pasal 4 ayat 5 dikuduskan oleh firman dan doa. Doktrin itu harus diuji dengan Alkitabiah. Baru didoakan oleh jemaat. Baru terikat di bumi, terikat di surga. Saya bikin contoh sederhana. Perempuan dan laki dinikahkan dalam berkati. Diikat di bumi, terikat di surga. Karena ada di dalam jalan. Laki-laki dan perempuan disatukan, dua tubuh menjadi satu. Apa yang bisa disatukan Allah tidak boleh pisahkan manusia. Itu diikat di bumi, diikat di surga. Tapi bila dua jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini tidak kudus dengan firman. Maka walaupun kalian doakan seperti di Amerika banyak, maka itulah ajaran setan-setan. Karena kalian bukan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Ujilah segala ajaran doktrin